Spasiers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Koundé kemahalan, Chelsea beralih ke bek timnas Spanyol. Rumor baru beredar mengenai perburuan bek tengah baru Chelsea. Target transfer The Blues pada tahun 2022 dilaporkan beralih ke Pau Torres. Chelsea terkesan dengan permainan sang bek. Pasalnya 3 musim terakhir, ia menjadi andalan di lini pertahanan The Yellow Submarine. Pertimbangan lain kenapa Chelsea oleng ke Torres karena masalah harga. Sang bek dibanderol sekitar 50 juta euro di tahun 2022. Namun Chelsea menilai harga ini lebih terjangkau karena Jules Koundé memiliki mahar sebesar 80 juta euro. Firmino tampil pusing, jatah mainnya kini minim. Roberto Firmino sejauh ini baru tampil 5 kali dari total 9 pertandingan yang dilalui Liverpool. Dari 5 penampilan itu, belum sekalipun ia turun sebagai starter. Firmino sudah mencetak 3 gol termasuk 2 gol ke gawang Porto di matchday kedua Liga Champions Rabu 29 September 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Mantan pemain Hoffenheim itu tak keberatan dengan perannya saat ini, apalagi mengingat Liverpool melaju dengan baik. Momentum Liverpool bagus jelang lawan City. Liverpool akan menjamu Manchester City di lanjutan Liga Inggris. Tepat sebelum laga itu, si Merah baru saja menang besar atas FC Porto di Liga Champions. Di saat bersamaan, City malah takluk 0-2 dari PSG di Liga Champions. Klopp sadar dengan momentum bagus Liverpool menjelang duel dengan City. Liverpool menjadi satu-satunya tim di Premier League yang belum kalah, tetapi Klopp sadar ada lebih banyak faktor lain agar Liverpool bisa menaklukkan tim Manchester Biru. Insigne masih sakit hati, Napoli tak mentas di Liga Champions. Napoli bakal menjamu Spartak Moskow di Stadio Diego Armando Maradona pada matchday kedua Liga Eropa. Mereka belum terkalahkan di semua ajang musim ini. Meski timnya tengah berada dalam performa menawan, Lorenzo Insigne belum mau berandai soal laju tim asal Naples tersebut di Liga Eropa. Menurutnya, fokus Napoli saat ini adalah memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Insigne memang menikmati bermain di Liga Eropa, namun ia juga tak memungkiri masih sakit hati karena Napoli gagal mentas di Liga Champions musim ini. Bayern Munich versus Dinamo Kiev di Roten Pesta 5-0. Bayern Munich menjamu Dinamo Kiev di Allianz Arena pada matchday kedua Liga Champions. Penalti Robert Lewandowski sudah membawa tuan rumah unggul di menit ke-12. It's only taken 12 minutes. Penyerang asal Polandia itu menggandakan keunggulan Bayern Munich di menit ke-27. Accepted, Müller has fed Lewandowski. Skor 2-0 menutup babak pertama. Bayern tak mengendurkan tekanan di paruh kedua dan mendapatkan 3 gol lainnya berkat aksi Sergei Gnabry di menit ke-68. Forward, it's Gnabry in the penalty area. Leroy Sané di menit ke-74. Here's Sané. Oh my word, what a goal! Dan Eric Maxim Choupo-Moting di menit ke-87. Pavard, it's a decent effort. Hasil ini mengukuhkan Bayern Munich di puncak klasemen grup E Liga Champions dengan 6 poin, sedangkan Kiev di posisi 3 dengan 1 poin. Juventus versus Chelsea, gol Chiesa menangkan si Nyonya Tua. Juventus menjamu Chelsea di Allianz Stadium pada laga matchday kedua grup H Liga Champions 2021-2022. Tim tamu tampil dominan sepanjang 90 menit. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 73,1% dibanding Juventus yang hanya 26,9%.
Namun si Nyonya tua yang mampu mencuri gol di menit ke-46 lewat Federico Chiesa. 0 et peut-être la première occasion à l'ouverture du score. Tuan rumah bisa mempertahankan keunggulan ini hingga laga tuntas. Kemenangan ini membawa Juventus ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin, sementara Chelsea di urutan kedua dengan 3 poin. Benfica versus Barcelona, Barca kalah telak 0-3. Barcelona bertandang ke Estadio da Luz. Barcelona sudah mendapatkan pertanda buruk ketika kebobolan di menit ketiga lewat Darwin Núñez. Looking for a little bit of room, got the shot away. Memphis Depay dan kawan-kawan kemudian bangkit dan mengontrol laga, namun tim tamu belum bisa mencetak gol. Babak pertama tuntas dengan keunggulan Benfica 1-0. Benfica menggebrak di babak kedua. Tuan rumah mencetak gol kedua lewat Rafa Silva di menit ke-69. Oh, was he pushed? It's in now. Penalti Darwin Núñez di menit ke-79 memastikan Barcelona pulang dengan kekalahan memalukan 0-3. But he scores. Dengan hasil ini Barca terdampar di dasar klasemen grup E, sedangkan Benfica berada di peringkat kedua dengan 4 poin. Manchester United versus Villarreal, Ronaldo menangkan setan merah 2-1. Duel Manchester United versus Villarreal tersaji di Old Trafford. Kedua tim gagal mencetak gol sepanjang babak pertama. Villarreal mencetak gol lebih dulu melalui Paco Alcácer di menit ke-53. And Juma, and they get the goal. United membalas 6 menit berselang via gol Alex Telles. Telles, what a goal for Manchester. Ronaldo tampil sebagai pahlawan setan merah lewat golnya di menit-menit akhir pertandingan. Ronaldo, Lingard's there, Ronaldo's there. Manchester United. Tuan rumah pun menang 2-1. Hasil ini membawa United naik ke posisi ketiga grup F dengan 3 poin, sementara itu Villarreal jeblos ke posisi buncit dengan 1 poin. Hasil Liga Champions hari ini, Atlanta menang 1-0 atas Young Boys, Zenit menang 4-0 atas Malmo, Wolfsburg bermain imbang 1-1 dengan Sevilla, RB Salzburg menang 2-1 atas Lille. Tiga rekor Ronaldo dan peran De Gea. Manchester United sukses mengalahkan Villarreal dalam matchday kedua Liga Champions Kamis 30 September dengan skor 2-1. Kemenangan atas Villarreal juga tidak lepas dari performa David De Gea di bawah mister gawang MU. Kiper berusia 30 tahun ini setidaknya melakukan 6 penyelamatan penting untuk Manchester United. Dari 6 penyelamatan tersebut, semua ancaman berasal dari dalam kotak penalti. Gol Ronaldo dalam pertandingan ini menjadikannya pemain tertua kedua yang mencetak gol di Eropa untuk Manchester United di usia 36 tahun 236 hari. Kalah dari Brian Robson yang mencetak gol untuk United pada usia 36 tahun 282 hari ketika melawan Galatasaray tahun 1993. Selain itu, Ronaldo juga mencatatkan diri sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Liga Champions dengan 178 penampilan. Dan Ronaldo adalah pemain dengan gol kemenangan di menit 90 terbanyak dengan 3 gol di Liga Champions. Catatan ini sama dengan torehan Sergio Aguero. Cetak gol kemenangan Bianconeri, Chiesa samai catatan Del Piero. Federico Chiesa mempertontonkan aksi brilian saat membawa Juventus mengalahkan Chelsea yang berstatus sang jawara bertahan Liga Champions Kamis 30 September. Gol kilat Chiesa tepat 10 detik pasca wasit meniupkan peluit mulainya babak kedua, membuat Juventus unggul tipis melawan Chelsea di Allianz Stadium. Dilansir Opta, Chiesa berhasil menyamai catatan Alessandro Del Piero, jadi orang Italia pertama yang berhasil mencetak gol dalam 4 laga beruntun dalam gelaran Liga Champions sejak terakhir kali Del Piero melakukannya pada tahun 1997. Malam mengerikan Barcelona jilid kedua, noda hitam Blaugrana era Koeman.
Sorotan tajam mengarah kepada Barcelona yang kembali menelan kekalahan telak saat menjalani matchday kedua Liga Champions Kamis 30 September. Barca dipermalukan Benfica 3 gol tanpa balas di Estadio da Luz, Portugal. Kekalahan telak melawan Benfica meninggalkan noda hitam bagi tim yang selama bertahun-tahun mampu bermain konsisten di Liga Champions tersebut. Barcelona untuk kedua kalinya dalam sejarah kompetisi Eropa menorehkan noda berupa 2 kekalahan beruntun dalam 2 laga pembuka Liga Champions. Tim Katalan secara tidak langsung mengulangi catatan kelam yang pernah diukirnya pada musim 1972-1973. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengakui timnya sangat sulit menerima kekalahan telak seperti itu dalam ajang sekelas Liga Champions. Ternyata kehadiran Ronaldo malah berikan efek negatif bagi Juventus. Hadirnya Cristiano Ronaldo memberikan efek positif bagi Juventus dalam banyak hal. Namun ternyata ada juga efek negatif yang menyertai kehadiran pemain Portugal tersebut. Leonardo Bonucci mengungkapkan para pemain Juventus secara tak sadar jadi menggantungkan diri pada Ronaldo. Mereka merasa pede bahwa dengan Ronaldo, Juve pasti menang. Selain itu, etos kerja para pemain pun jadi ikut menurun. Catatan Cristiano Ronaldo memang begitu menonjol di klub-klub yang diperkuatnya termasuk di Juventus. Namun, Leonardo Bonucci menegaskan Ronaldo tetap saja tak bisa bermain sendiri. Mau Calvin Phillips, Manchester United harus bayar segini. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Calvin Phillips akan diuji. Gelandang Leeds United itu dilaporkan memiliki mahar transfer yang cukup tinggi. The Express mengklaim bahwa pihak Leeds sebenarnya cukup enggan menjual sang gelandang. Phillips dinilai pemain yang krusial untuk lini tengah mereka, apalagi dengan potensi besar yang ia miliki. Namun laporan itu mengklaim bahwa Leeds United bisa berkompromi terkait transfer Phillips. The Whites dilaporkan punya masalah keuangan, jadi mereka siap mendengarkan tawaran untuk Phillips. Phillips kabarnya akan dibanderol sekitar 60 juta pound sterling sehingga MU diyakini bakal pikir 2 kali sebelum merekrutnya. Chelsea belum paham cara pakai Romelu Lukaku. Antonio Conte menilai Chelsea belum tahu cara pakai Romelu Lukaku dengan benar, sehingga sang striker kerap melempem di laga-laga besar termasuk versus Juventus di Liga Champions. Seorang pelatih bagus jika ia bisa meningkatkan para pemainnya. Saya pikir kami melakukan pekerjaan hebat dengan Romelu selama 2 tahun, kata Conte kepada Sky Sport Italia. Musim lalu Chelsea tidak punya penyerang tengah yang mumpuni, jadi mereka merotasi posisi, sedangkan Romelu adalah titik referensi nyata dalam serangan. Jika mereka tahu bagaimana caranya menggunakan Lukaku, maka Chelsea bisa menjadi tim yang jelas wajib diwaspadai di Liga Champions musim ini. Arsenal konfirmasi Granit Xhaka absen 3 bulan karena cedera lutut. Gelandang Arsenal asal Swiss Granit Xhaka dipastikan menepi selama 3 bulan karena cedera lutut yang dialaminya saat kemenangan 3-1 lawan Tottenham Hotspur pada Minggu 26 September. Arsenal mengatakan bahwa kapten berusia 29 tahun tersebut mengalami cedera signifikan pada ligamen lutut medialnya. Xhaka harus ditarik keluar setelah bermain selama 82 menit dalam pertandingan tersebut di Emirates Stadium. Bernd Leno benarkan rencana cabut dari Arsenal. Pelan tapi pasti, tempat Bernd Leno di starting 11 Arsenal mulai tergeser. Sang pemain pun gelisah dan membuka peluang meninggalkan Emirates Stadium di bursa transfer musim panas mendatang. Posisi kiper nomor 1 Arsenal belakangan ini cukup sering diberikan kepada rekrutan anyar Aaron Ramsdale. Torehan Ramsdale dengan Leno bagai bumi dan langit. Clean sheet seperti sudah akrab dengan Ramsdale. Di sisi lain Leno sudah kebobolan sebanyak 9 kali dari 4 penampilannya di semua kompetisi. Leno membenarkan kalau dirinya merasa kesulitan dengan situasinya di Arsenal saat ini. Satu hal yang membuatnya jadi gelisah adalah Arteta tidak memberikan penjelasan yang jelas soal pelengserannya dari posisi utama. Liverpool dan timnas Inggris ditinggal sang legenda. Kabar duka datang dari Liverpool dan Inggris.
Roger Hunt, legenda The Reds sekaligus Inggris, dikabarkan wafat di usia 83 tahun. Hunt dilaporkan meninggal dunia dengan tenang setelah mengidap sakit cukup lama di kediamannya. Roger Hunt, pencetak gol terbanyak Liverpool dengan 285 gol di bawah Ian Rush dengan 346 gol ini, dikabarkan tutup usia pada Selasa 29 September. Merumput bersama Liverpool selama 11 tahun dari 1958 sampai dengan 1969, Hunt berhasil mengantarkan 2 trofi, divisi 1 Liga Inggris, dan 1 trofi Piala FA. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!